Shalom, selamat pagi. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara di dalam Tuhan. Eh, dan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 24 ayat 29 sampai dengan 31. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami supaya firman Tuhan boleh tertanam di hati dengan baik, yaitu berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, waktu ke depan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali sesungguhnya tidak seorang pun yang tahu. Anak pun, yaitu Tuhan Yesus tidak tahu. Demikian juga malaikat-malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan hal itu tertulis di dalam ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Namun, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tanda-tanda itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana yang kita baca, kita akan baca di dalam ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, kita sudah membacanya bahwa tanda-tanda dari datangnya Tuhan Yesus untuk yang kedua sudah diberitahukan bahwa akan banyak kegoncangan yang terjadi di bumi. Bahkan sebagiannya sudah digenapi, ya. Banyak perang, cuaca yang ekstrim, ya. Ada banyak hal yang sudah terjadi, bahkan pandemi pun sudah terjadi. Yaitu bagian dari hal-hal yang sudah digenapi dari tanda-tanda ini. Dan kemudian kita melihat juga di ayat berikutnya tadi bahwa semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apa yang kita baca, rekan-rekan, bahwa semua bangsa di bumi akan meratap. Artinya bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tentu akan meratap, ya, bahwa kedatangan Tuhan bagi mereka tentu suatu kegentaran. Tetapi bagi orang percaya, kita akan membacanya di ayat yang ke-31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung-ujung langit yang satu ke ujung-ujung langit yang lain. Di sini kita melihat bahwa bagi orang percaya kita akan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui, ya, tanda-tanda atau bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang? Ya tentu, ya, bagian kita harus berhikmat, harus peka, harus bijaksana. Tuhan Yesus mengingatkan kita di ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kemudian ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi rekan-rekan, apa menjadi bagian kita? Bagian kita harus peka dengan keadaan. Ya, kita harus peka. Oleh karena itu bagian kita tetap harus mempersiapkan diri. Bagaimana anak-anak Tuhan dalam mempersiapkan diri? Tentunya kita harus dekat dengan Tuhan, di dalam persekutuannya, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam doa. Dan yang terutama, kita harus taat akan perintah Tuhan, yaitu untuk memberitakan amanat agung. Supaya apa, rekan-rekan? Supaya tadi, ya, bahwa bangsa-bangsa tidak meratap, ya, mereka juga mengenal Tuhan.
Oleh karena itu bagian kita, sudahkah kita melakukan hal itu? Berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka sama dengan kita, dikumpulkan dari keempat penjuru bumi. Ya, jadi itu bagian kita, rekan-rekan. Kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan seksama, dengan mawas diri, dekat dengan Tuhan, dan taat melakukan kehendak Tuhan. Berdoa bagi mereka yang belum percaya, supaya mereka sama dengan kita, siap ketika Tuhan Yesus datang. Terima kasih, demikian renungan firman Tuhan pada pagi ini. Shalom.